Kajian Ramadan, kajian ke-29, Taubat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan bukti yang jelas kepada setiap makhluk mengenai keesaannya. Dia mengatur hambanya sebagaimana yang dia kehendaki dengan segala kemuliaan dan kekuasaannya. Dia memilih orang-orang yang bertakwa lalu memberikan keamanan dan keimanan kepada mereka. Dengan kemurahan dan rahmatnya, Dia juga memberikan maaf dan ampunan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Allah tidaklah memutus rezeki orang yang bermaksiat kepadanya, sekalipun sebagai bentuk kedermawanan dan karunia darinya. Allah menghibur orang-orang yang ikhlas dengan kedekatan dengannya. Allah memberikan ancaman mengenai hari hisab dengan adanya kesulitan yang sangat besar bagi orang-orang yang ingkar. Dia selalu menjaga orang yang berjalan menuju ridhonya. Dia memuliakan orang yang beriman dengan menetapkan keimanan di dalam kalbunya. Dia mengambil kebijakan berdasarkan hikmahnya dengan memberikan perintah dan larangan, membangunkan orang yang lengah dan lalai dengan cara memberikan nasihat dan petuah, serta menyeru orang yang berdosa agar mau bertaubat untuk mendapatkan ampunan atas dosanya. Dia adalah Rob Agung yang tidak akan bisa disamai oleh makhluknya. Dia maha kuasa dan maha mulia, tidak butuh makan atau minum, sementara itu para makhluk selalu membutuhkannya dan terpaksa harus mendapatkan rahmatnya siang dan malam. Aku memuji Allah dengan pujian yang layak diberikan oleh seorang hamba kepada Robnya, serta memohon maaf kepadanya atas segala kekurangan dan dosa. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dengan kesaksian dari seorang yang ikhlas dari dalam hatinya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya yang dipilih di antara golongannya. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada Abu Bakar sebaik-baik sahabat beliau, kepada Umar yang ditakuti oleh setan, kepada Utsman yang syahid di luar barisan perang, kepada Ali yang senantiasa membantu beliau dalam perang, serta kepada keluarga, para sahabat, serta siapa saja yang mengambil petunjuk beliau hingga hari kiamat. Saudara sekalian, akhirilah bulan Ramadan ini dengan bertaubat kepada Allah dari bermaksiat terhadapnya, dan dengan kembali kepadanya dengan cara mengerjakan segala amalan yang diridhoi olehnya. Sebab yang namanya manusia itu selalu saja tidak lepas dari tindak kesalahan dan kekurangan. Setiap anak keturunan Adam suka berbuat salah, namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya dan juga Nabi SAW dalam hadisnya telah memberikan dorongan agar kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari akhir." Quran Surat Hud ayat 3. Katakanlah bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Quran Surat Fussilat ayat 6. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat-ayat lain yang menyebutkan tentang taubat masih banyak sekali. Sedangkan hadis-hadis yang membicarakan taubat diantaranya adalah dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani
Diriwayatkan bahwa ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah ampunan kepadanya, karena sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali." Hadis riwayat Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sungguh jauh lebih senang dengan taubat seorang hambanya ketika ia bertaubat kepadanya daripada senangnya salah seorang di antara kalian yang sedang berada di atas hewan tunggangannya di sebuah padang sahara. Lalu hewan tunggangannya itu terlepas darinya, padahal makanan dan minumannya ada di atas hewan tunggangannya. Turut terbawa lari sehingga ia pun sudah putus asa. Lalu ia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawah lindungan pohon itu. Sementara itu ia sudah putus harapan dari mendapatkan kembali hewan tunggangannya. Pada saat itu ia dalam keadaan demikian. Kemudian terjaga dari tidurnya. Tiba-tiba hewan tunggangannya itu ternyata berada di sisinya. Lalu ia segera mengambil kendalinya dan karena kegirangan ia berkata, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku Tuhanmu." Ia sampai salah ucap disebabkan karena kegembiraannya mendapatkan kembali hewan tunggangannya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa sangat senang dengan taubat hambanya karena kecintaan Allah kepada hambanya untuk menerima taubat dan memberi maaf serta kecintaannya akan kembalinya hambanya itu kepadanya. Setelah sempat meninggalkan diri dari Allah, diriwayatkan dari Anas dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya Adam punya satu lembah dari emas, maka ia tentu menginginkan punya 2 lembah emas. Tidak akan ada yang bisa mengisi penuh mulutnya kecuali tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Muttafaq alaih. Yang disebut taubat adalah kembali dari bermaksiat kepada Allah, yaitu meninggalkan kemaksiatan menuju taat kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang wajib diibadahi. Sedangkan hakikat ubudiyah adalah ketundukan dan kepatuhan kepada yang disembah karena dorongan cinta dan pengagungan, yaitu mahabbah dan ta'zim. Jika seorang hamba lepas dari ketaatan kepada Allah, maka cara bertaubatnya adalah dengan kembali kepadanya dan berdiri di hadapannya layaknya orang yang membutuhkan, hina, takut, dan pasrah di hadapannya. Taubat itu wajib dilakukan seketika dan tidak boleh diundur-undur atau menunggu nanti dan nanti, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasul-Nya telah memerintahkan hal itu, sedangkan perintah Allah dan Rasul-Nya haruslah dilaksanakan seketika dan sesegera mungkin. Sebab seorang hamba tidaklah tahu apa yang akan menimpa dirinya bila ia sampai mengulur-ngulurkannya. Boleh jadi tiba-tiba kematian menjemputnya sehingga ia tidak bisa lagi bertaubat. Sebab tindakan terus-menerus berbuat maksiat itu akan menjadikan pelakunya terbiasa melakukan hal seperti itu dan bahkan ketergantungan kepadanya. Seseorang itu jika telah terbiasa melakukan sesuatu, maka ia akan sulit meninggalkannya. Dan ketika itu akan menjadi sulit pula untuk melepaskan diri dari berbuat maksiat. Disitulah setan membukakan pintu-pintu kemaksiatan lain yang jauh lebih besar dari yang telah dilakukannya sebelumnya. Oleh karena itu para ulama dan para tokoh pemerhati kesucian hati mengatakan, sesungguhnya kemaksiatan-kemaksiatan itu merupakan pos kekufuran, di mana manusia berpindah di dalamnya dari satu tahap menuju tahap berikutnya, sampai akhirnya ia menyimpang dari agama seutuhnya. Kita mohon keselamatan kepada Allah. Syarat-syarat taubat nasuhah. Taubat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taubat nasuhah, yaitu taubat yang memenuhi 5 syarat taubat. Syarat pertama, taubat itu harus dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang mendorong taubat itu adalah kecintaan kepada Allah, pengagungan kepadanya, mengharap pahala darinya, dan takut kepada siksanya. Dengan taubatnya itu, ia sama sekali tidak mengharapkan sesuatu pun dari keuntungan dunia dan juga tidak untuk mendekatkan diri atau menjilat di hadapan para makhluk.
Jika ia menginginkan hal yang kedua ini, maka taubatnya tidak bisa diterima. Karena sebenarnya ia tidak bertaubat kepada Allah, akan tetapi bertaubat kepada tujuan yang ingin ia capai. Syarat kedua, menyesali dan sedih atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya di masa lalu dengan harapan kiranya hal itu tidak akan pernah terulang kembali. Penyesalan seperti ini dimaksudkan sebagai bentuk kembali kepada Allah, tunduk pasrah di hadapannya dan mencaci nafsunya sendiri yang telah menyuruh dirinya melakukan perbuatan dosa. Dengan demikian, taubat yang dilakukannya adalah berakar dari keyakinan dan pengetahuan. Syarat ketiga, menanggalkan diri seketika itu pula dari perbuatan maksiat. Jika kemaksiatan itu berupa tindakan melakukan hal yang diharamkan, maka ia harus meninggalkannya seketika itu. Jika kemaksiatan yang dilakukannya adalah dalam bentuk meninggalkan kewajiban, maka ia harus melaksanakan kewajiban yang telah ditinggalkannya seketika itu pula. Jika kewajiban yang ditinggalkannya itu bisa atau boleh diqodho, seperti zakat dan haji. Tobat itu tidaklah sah bila pelakunya masih saja terus melakukan kemaksiatan. Jika ada seseorang yang menyatakan bertaubat dari riba, namun ternyata ia masih saja bergelut dengannya, maka taubatnya tidaklah sah. Dan apa yang dilakukannya itu tidak lain merupakan bentuk permainan, olokan terhadap Allah dan ayat-ayatnya yang justru akan semakin menambah kejauhan dari Allah. Jika ia bertaubat dari meninggalkan sholat berjamaah, namun ternyata ia masih saja meninggalkan sholat berjamaah, maka taubatnya tidak sah. Jika kemaksiatan itu berkaitan dengan hak-hak sesama makhluk, maka taubatnya tidak akan sah kecuali terlebih dahulu ia harus melepaskan diri dari hak-hak tersebut. Jika kemaksiatannya itu dalam bentuk mengambil harta milik orang lain, maka taubatnya tidak akan sah sehingga ia memberikan kembali harta itu kepada pemiliknya, jika pemiliknya masih hidup, atau kepada ahli warisnya, jika ia sudah meninggal. Jika ia tidak mampu atau tidak mempunyai ahli waris, maka ia bisa memberikannya kepada Baitul Mal. Jika ia tidak mengetahui siapa pemilik harta itu, maka ia bisa menyedekahkannya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Jika kemaksiatan yang dilakukannya adalah menggibah seorang muslim, maka ia wajib meminta kehalalan dan maaf darinya jika orang itu telah mengetahui gibah yang dilakukannya terhadap dirinya, atau jika ia khawatir orang itu sampai mengetahuinya. Jika tidak, maka caranya adalah dengan memohonkan ampunan untuk orang tersebut dan memberikan sanjungan dengan sifat-sifatnya yang terpuji di dalam majelis dan pertemuan di mana ia pernah menggibahnya. Karena sesungguhnya amalan-amalan baik itu bisa menghapus amalan-amalan yang buruk. Tetap dianggap sah bertaubat dari dosa sekalipun masih melakukan tindakan dosa dalam bentuk yang lain, sebab amalan itu berjenjang-jenjang dan iman pun bertingkat-tingkat. Akan tetapi ia tidak bisa menyifati taubat secara mutlak. Orang-orang yang bertaubat secara umum tidak berhak menyandang sifat-sifat yang terpuji dan kedudukan-kedudukan yang tinggi, sehingga ia benar-benar bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Syarat keempat, bertekad untuk tidak mengulangi kembali kemaksiatan di masa berikutnya. Sebab tekad seperti ini merupakan buah dari taubat dan bukti dari kesungguhan orang yang bertaubat. Jika ada orang yang bertaubat dan ia punya tekad atau bimbang di dalam melakukan kemaksiatan di suatu hari, maka taubatnya tidaklah sah. Karena ini merupakan taubat yang bersifat sementara, di mana pelakunya menanti kesempatan yang tepat dan juga tidak menunjukkan kebenciannya untuk melakukan kemaksiatan dan pelarian darinya dari kemaksiatan itu menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat kelima, taubat itu tidak dilakukan setelah berakhirnya masa penerimaan taubat. Jika hal itu dilakukan setelah berakhirnya waktu penerimaan taubat, maka taubatnya tidak bisa diterima. Berakhirnya waktu penerimaan taubat itu ada dua jenis, yang bersifat umum bagi setiap orang dan yang bersifat khusus bagi setiap pribadi itu sendiri. Yang bersifat umum adalah jika matahari terbit dari tempat terbenamnya. Jika matahari telah terbit dari tempat terbenamnya, maka taubatnya tidak bisa diterima lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-mu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu.
atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Yang dimaksud dengan sebagian ayat itu adalah terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Hal ini ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taubat masih akan tetap diterima sehingga matahari itu terbit dari tempat terbenamnya. Jika ia telah terbit dari tempat terbenamnya, maka setiap hati dicap sesuai dengan yang ada ketika itu, dan cukup sampai disitulah amalan yang bisa dilakukan oleh manusia. Ibnu Katsir mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan yang bersifat khusus adalah ketika ajal tiba. Jika ajal seseorang telah tiba dan ia telah melihat kematian itu telah menjemputnya, maka taubatnya tidak akan berguna dan tidak bisa diterima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah taubat itu diterima oleh Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat sekarang. Quran Surat An-Nisa ayat 18. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat setiap hamba selama sebelum sekarat. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi, ia mengatakan sebagai hadis hasan. Jika taubat yang dilakukan oleh seseorang hamba itu sah dan bisa diterima karena telah memenuhi syarat-syaratnya, maka Allah pun menghapuskan dosa yang dilakukan oleh hambanya dan memberikan ampunan kepadanya, sekalipun barangkali dosa itu besar. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 35. Ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang bertaubat dan kembali kepada Rabb mereka serta pasrah dan menyerahkan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Oleh karena itu, semoga Allah merahmati umur kalian. Bersegeralah untuk melakukan taubat yang tulus kepada Rabb kalian sebelum kematian tiba-tiba datang menghampiri, lalu kalian tidak lagi bisa melepaskan diri darinya. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk melaksanakan taubat yang sebenar-benarnya, yang akan menghabiskan dosa-dosa kami sebelumnya. Mudahkanlah kami kepada jalan yang mudah dan jauhkanlah kami dari yang sulit. Ampunilah kami, kedua orang tua kami, dan seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat dengan rahmat-Mu, wahai sebaik-baik yang memberi rahmat. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad serta kepada keluarga dan para sahabat seluruhnya.